Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 1 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita ada sedikit sinyal ya atau analisa di sini. Ini sebenarnya scalping ya, tapi jangkauannya agak lama, jadi ya semi scalping atau intraday ya. Jadi teman-teman untuk ini gunakan resiko di bawah 1% ya, misal 0, atau 0,5% atau 0,75%. Jadi di bawah 1% gitu. Jadi lebih enaknya karena di sini stop lossnya memang tipis-tipis semua. Jadi teman-teman bisa gunain resiko yang lebih kecil lagi daripada yang biasanya. Kan biasanya kita open posisi resikonya 1% ya. Ini bisa dikecilin lagi sekitar 0,7% mungkin. Ya, jadi di sini kita udah ada analisa Euro USD dan US 100 ya, atau US tag ya. Oke, jadi di sini untuk Euro USD kita analisa dari time frame M15 hingga H4, kemudian posisinya sell ya. Lalu di sini kita lihat dia sudah breakdown rising wedge ya. Lalu di sini untuk US 100 atau US tag atau NAS 100 ya. Kalau di XM namanya US 100, kalau di XNES namanya US tag, kalau di Okta namanya NAS 100 ya teman-teman. Di sini untuk Nasdaq sendiri atau US tag atau US 100 itu kita analisa dari time frame M15 hingga H1, kita ambil posisinya buy karena kita lihat dia baru saja breakout resist trend line ya. Jadi kita ambil posisinya buy. Lalu untuk Euro USD sendiri kita ambil posisi sell ya di 1.07229. Lalu stop loss di 1.07388, lalu TP-nya di 1.06407. Lalu untuk resiko loss-nya sekitar 1,6 dolar ya. Lalu untuk risk and reward-nya 1:5, expired-nya sampai 3 Juni ya. Lalu di sini untuk US 100 atau US tag kita ambil buy limit di 12.639.1, lalu stop loss-nya di 12.564.9. Lalu untuk TP di 13.183.7. Untuk resiko loss-nya ini hanya berlaku untuk XNES ya teman-teman ya. Jadi 0,75 dolar ini per 0,01 lot ini hanya berlaku untuk XNES yang MT5 yang bukan kontrak X100 ya. Jadi yang US tag-nya aja gitu. Jadi tidak ada embel-embel di belakangnya X100 gitu, nggak ada. Jadi khusus yang US tag biasa ya. Ini resiko loss-nya 0,75 dolar. Lalu untuk risk and reward-nya 1:7 dan expired-nya sampai 3 Juni ya. Oke, jadi seperti yang saya ingatkan selalu, lakukan partial profit taking untuk mengamankan keuntungan ya ketika harga sudah running profit di 1:2 atau 1:1. Jadi kita sudah sempat amankan profit kita sebagian ya. Lalu di sini untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss di entry ketika harga sudah running profit di 1:2 atau 1:1 ya. Ya seperti biasa ya. Untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada Euro USD, lalu di sini ada US 100 ya atau US tag. Oke, jangan lupa like. Kita bahas satu persatu dari Euro USD terlebih dahulu. Ya, ini kita close ya. Nah, di sini sudah ada Euro USD dan baru saja terjemput jasa limitnya ya. Jadi kita udah on sell di sini, kita udah posisi sell. Kalau kita lihat di time frame H1 sendiri, teman-teman bisa saksikan ya.
bahwa di sini sudah ada sebuah pattern ya di sini ya. Ya, pattern facing wedge ya. Dan dia berhasil breakdown kemarin dan sekarang masih di fase retestnya ini. Oke, dan di sini untuk Euro USD sendiri perlu digarisbawahi ya. Di sini masih ada FVG di atas ya, perlu hati-hati juga. Di ada kemungkinan dia masih naik menyentuh stop loss juga. Tapi kalau kita lihat dia sudah break dari area ini, jadi mungkin dia masih akan ke sini dulu, lalu mungkin naik lagi, lalu turun lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan dia memang sudah ada potensi untuk naik ya. Tapi dia masih meninggalkan area-area FVG di sini ya. Mungkin harga atau Euro USD berpotensi untuk menjemput area ini terlebih dahulu. Kalau kita lihat di H4, kita sebenarnya ada posisi buy limit juga ya, Pak. Teman-teman perhatikan ini di daily. Di sini kita ada posisi buy ya di sini ya. Ini yang swing kemarin ya, kita ambil posisi swing. Nah, di sini ada sinyal swing atau analisa swing bahwa kita udah lihat kalau kita ada short ya atau change of character di sini yang di time frame daily. Jadi udah ada perubahan arah tren juga di sini. Oke, kalau kita perhatikan di time frame, jadi ini kita tradingnya trading semi intraday tapi lebih ke scalping ya. Jadi ini memang trading cepat ya, trading jangka pendek. Jadi tidak seperti yang daily ini. Kalau yang di ini kan memang swing ya. Jadi kita memang agak sabar tunggu sampai dia benar-benar di bottom di area demand ya. Ini area weekly demand di sini. Nah, di sini area weekly demand, ini area demand 2015 kemarin, 2016, 2017 ya. Dan harga sempat masuk ya dan langsung rebound. Oke, kita pindah ke H4. Nah, di H4 sendiri, Nah, di H4 sendiri mungkin dia masih ada koreksi-koreksi kecil ya atau saat ini. Jadi wajar kalau dia membentuk sebuah pattern falling rising wedge ya ini ya. Dia sudah breakdown juga. Mungkin dia akan koreksi terlebih dulu, mungkin ke arah ini, ke area FVG H1 mungkin, atau masuk ke area demand kita atau area buy limit kita ya. Kalau kita tarik ke Vivo juga, kita tarik Vivo, ya mungkin masih bisa untuk koreksi masuk ke Vivo 50 dan Vivo 60 ya. Oke, jadi semoga ini cuman dulu ya. Jadi mungkin harga masih masuk ke area FVG lalu balik ke atas lagi, nutup area ini lalu turun ke sini. Jadi kalau skenario nya mungkin kurang lebih seperti ini. Ini hanya sebuah analisa ya, jadi belum tentu 100% benar, mungkin bisa jadi salah ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi masih ada harapan ya untuk masih masuk ke area FVG ya, karena area FVG ini pasti bakal tercapai cepat atau lambat ya. Di sini juga ada area FVG ya sayangnya ya. Jadi cepat atau lambat, nah itu mana yang lebih dulu kita belum tahu. Yang jelas harga masih ada potensi besar untuk masuk ke arah ini atau ke arah ini ya. Oke, next kita lanjut di US 100 atau Nasdaq ya.
Di US 100 atau Nasdaq kita belum entry ya, ini karena di H4. Nah di H1 kita belum entry ya, ini ya. Kita tunggu sampai dia mungkin retest dulu. Sebelumnya dia sudah break atau dia sudah menjebol area resistance line ini ya. Tren sekarang sedang didominasi dengan tren bullish ya, karena kalau kita perhatikan di per jamnya juga dia sudah ada chart, sudah ada breakout structure juga. Mungkin dia akan menuju ke area ini terlebih dahulu ya, ke area FVG M30. Kalau kita tarik Fibo juga di sini mungkin di H4. Di Fibo daily ya. Di Fibo daily ada kemungkinan Nasdaq masih untuk lanjut naik ke sampai ke Fibo 50 atau Fibo 61, lalu lanjut drop lagi. Karena tren panjangnya dia masih bearish ya teman-teman. Itu perlu dipahami karena ini tren, karena ini kita trading jangka pendek ya, kita bisa ambil posisi buy dengan TP yang sedikit tipis ya, memang tipis untuk TP-nya. Jadi kita nggak bisa ambil TP panjang-panjang untuk sekarang karena tren masih didominasi dengan bearish. Dia masih jauh juga dari resistance dan daily-nya ya. Kalau kita tarik resistance dan daily mungkin ya memang daerah ini ya, daerah Fibo 51 atau Fibo 50 atau Fibo 61 ya. Ya masih ada kemungkinan harga untuk masuk ke area itu. Lalu kenapa kita TP di sini? Karena di sini adalah area FVG M30 ya teman-teman. FVG M30, di atas juga ada area FVG H1, di atas lagi juga ada area FVG. Jadi memang di atas memang banyak sekali area-area FVG ya. Tapi di bawah juga ada area FVG ya teman-teman. Nah, ini perlu digaris bawahi juga, perlu dicatat, perlu diingat ya. Di sini masih ada area FVG 1 ya. Jadi dari itu mungkin dia masih aja lanjut naik lalu balik ke sini lagi ya. Nah trennya memang masih bearish dan dia juga meninggalkan area FVG 1 ya. Oke, mungkin sekian dulu ya dengan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bermanfaat dengan video ini ya, yang penting itu pertahankan risk manajemennya. Kalau untuk yang hari ini kita gunakan resiko di bawah 1% ya teman-teman. Jadi kalau loss ya kita nggak terlalu besar daripada biasanya ya teman-teman. Nah itu kita karena kita open posisinya untuk scalping ya ini ya, atau lebih tepatnya lebih cenderung untuk scalping. Jadi walaupun ini jaraknya mungkin bisa dicapai untuk TP kalau udah floating profit ya, paling udah floating profit ya, kalau untuk TP bisa 2 atau 3 harian ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi gunakan resiko di bawah 1% itu yang jelas, karena ini kan resikonya kecil-kecil ya. Kalau yang di Euro USD tadi 1,6 dolar, kalau yang ini di bawah 1 dolar 0,75 dolar ya. Jadi memang kecil-kecil, jadi gunakan kesempatan ini dengan resiko di bawah 1% gitu. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.